Oke, halo guys, selamat datang di Jabrik Film. Tempatnya review film yang rada gak jelas, gak keren, gak bagus, tapi semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Aslina, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan dapat transferan 2 miliar. Amin. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film Rurouni Kenshin The Final yang rilis tahun 2021. Film ini merupakan kelanjutan dari 3 film sebelumnya. Oh iya, bagi kalian yang belum nonton, silahkan tonton dulu 3 film sebelumnya agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya. Linknya ada di deskripsi di bawah ini. Film ini menceritakan tentang Kenshin yang harus berhadapan dengan Enishi Yukishiro. Enishi adalah adik kandung dari Tomoe Yukishiro yang merupakan mantan istri Kenshin. Enishi berniat membalas dendam kepada Kenshin karena dianggap sebagai penyebab kematian kakaknya. Ia berusaha membunuh Kenshin dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana? Kalian penasaran bukan dengan ceritanya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi, kita mulai saja ceritanya. Film diawali oleh Saito dan juga beberapa anggota kepolisian yang merupakan anak buahnya. Saito mendatangi stasiun kereta Gambir. Mereka mencari seorang pria yang berasal dari Shanghai yang diketahui bernama Enishi Yukishiro. Ternyata Enishi merupakan bos besar mafia Shanghai yang diketahui telah menyelundupkan senjata ilegal. Saat akan dilakukan penangkapan, Enishi melakukan perlawanan dan melukai beberapa anggota kepolisian yang bermaksud menangkapnya. Menyaksikan hal tersebut, Saito pun dengan gaya santuinya berjalan menghampiri Enishi. Saito menyerang Enishi, namun Enishi dengan santai berhasil mengambil sarung pedang milik Saito. Seolah mengejek Saito, Enishi pun cuma cengengesan sambil mengatakan bahwa ia menyerah. Akhirnya Enishi pun ditangkap dan akan ditahan di Makobrimob. Namun tak lama berselang, datang para polisi dari Shanghai untuk menjemputnya. Saito yang kesal menanyakan kepada atasannya yaitu Inspektur Kawaji mengenai hal tersebut. Namun Kawaji menjelaskan bahwa Enishi bukan dibebaskan, namun hanya dipindahkan. Dan ia pun menjelaskan bahwa ini adalah perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama. Saito yang masih tak terima menanyakan kenapa Tiongkok harus ikut campur dalam urusan hukum mereka. Namun Kawaji mengatakan bahwa mereka juga memiliki yurisdiksi, sama seperti orang Jepang yang berada di Cina. Kawaji lalu memanggil seorang mata-mata yang bernama Chou Sawagejo. Yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa Chou adalah salah satu anggota Juppon Gatana, mantan anak buah Sisi yang berhasil mereka tangkap. Dan ia diberi tugas untuk memantau pergerakan Shanghai. Scene berganti kepada Kenshin yang mengunjungi dojo Meikawa. Di sana Kenshin bertemu dengan Meikawa Miyauchi dan Kapolsek Uramura. Meikawa menerangkan kalau perang dengan Cina bisa pecah kapan saja. Hal tersebut dipicu akibat klaim Pulau Okinawa. Dan ia pun mengatakan kalau murid-muridnya yang berlatih di dojo miliknya sama sekali belum pernah merasakan perang. Malam harinya saat Kenshin dan teman-temannya di perjalanan pulang, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat mengejutkan mereka. Kapolsek Uramura mengatakan bahwa ledakan dari meriam tersebut meledakkan sebuah restoran yang bernama Akabeko. Ia juga mengatakan bahwa arah tembakan yang menghancurkan restoran tersebut berasal dari Bukit Ueno. Kenshin yang mendengar hal tersebut pun langsung menuju Bukit Ueno bersama Sanosuke. Saat mereka tiba di lokasi yang dituju, mereka tak menemukan siapapun di sana. Namun salah seorang polisi menemukan tulisan yang gak tahu tulisan apa, tapi kata sang sutradara artinya penghakiman manusia. Kenshin menjelaskan maksud tulisan tersebut, seperti yang biasa dilakukan oleh Kesogunan dan juga Shinsengumi. Tapi tiba-tiba Saito datang dan mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang pria yang berasal dari Shanghai. Sesampainya di klinik pijat, tapi nggak pakai plus-plus milik Megumi, Sanosuke yang juga berada di sana bertanya kepada Megumi tentang bekas luka di wajah Kenshin yang tak bisa hilang. Dan Megumi pun mengatakan bahwa ia juga pernah menanyakan hal tersebut kepada Dr. Oguni. Dan ia bilang bahwa luka tersebut akibat kemarahan di jalan keadilan.
Nggak ngerti maksudnya? Tak lama berselang, tiba-tiba datang seorang pria dengan kondisi luka di sekujur tubuhnya, ingin menemui Kenshin. Ia meminta Kenshin untuk segera datang ke dojo Meikawa, karena di sana terjadi serangan dan juga pembantaian. Mendengar hal itu, Kenshin dan Sonosuke pun bergegas ke sana. Sanosuke yang sampai di dojo Meikawa menemukan seluruh murid di dojo itu, dan juga beberapa polisi sudah dikalahkan. Dan dalam perjalanan, petugas kepolisian mengabarkan kepada Kenshin bahwa mereka tak mengetahui keberadaan Kapolsek Uramura. Sanosuke pun meminta Kenshin pergi mencari Uramura, sedangkan ia akan pergi ke dojo. Saat Kenshin sampai di rumah Uramura, ternyata Uramura dan seluruh keluarganya juga diserang, dan di sana juga terjadi pembantaian. Kenshin yang masih ngos-ngosan pun langsung menyerang musuh yang ada di sana. Dan pertarungan pun terjadi. Setelah mengalahkan musuhnya, Kenshin pun bertanya siapa yang menyuruhnya untuk melakukan hal keji tersebut. Namun pria itu tak menjawab. Ia justru mengatakan, hiduplah dalam penderitaan. Lalu ia pun meledakkan bom bunuh diri. Kenshin yang dalam perjalanan pulang dihadang oleh seorang pria berambut putih tapi nggak tahu apa itu semir atau uban. Pria itu ternyata Enishi. Dengan santuy Enishi mengatakan bahwa yang ia lakukan adalah untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Enishi juga mengatakan bahwa ia bukan hanya akan membunuh Kenshin, namun juga akan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Setelah mengatakan hal itu, Enishi pun lalu pergi. Sesampainya di dojo Kaoru, Kenshin pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa semua yang terjadi di restoran Akabeko, dojo Meikawa, dan rumah Kapolsek Uramura adalah upaya untuk membalas dendam terhadapnya. Dan dalang dibalik semua penyerangan ini adalah Enishi Yukishiro, adik dari Tomoe Yukishiro yang merupakan mantan istri Kenshin yang tak sengaja terbunuh saat berusaha melindunginya. Kenshin pun menceritakan masa lalunya yang kelam. Saat itu, ia membunuh seorang pria yang bernama Kiyosato. Dari pertarungan tersebut, Kenshin mendapatkan luka goresan di wajahnya. Dan diketahui Kiyosato adalah tunangan dari Tomoe. Kenshin mengetahui hal tersebut dari buku harian milik Tomoe. Sampai suatu hari, Kenshin bertarung melawan musuh yang sangat kuat. Tomoe yang melihat Kenshin dalam bahaya berusaha untuk melindunginya. Namun alangkah tragisnya, tubuhnya justru tak sengaja tertebas oleh pedang Kenshin. Sesaat sebelum malaikat Ijroil mencabut nyawanya, Tomoe menyempatkan memberikan kenang-kenangan berupa sebuah goresan pisau di wajah Kenshin. Dan itulah sejarah panjang tentang luka silang yang ada di wajah Kenshin. Di lain tempat, Misao dan Aoshi yang ternyata sudah insaf datang ke dojo Kaoru. Rupanya tujuan kedatangan mereka ke dojo Kaoru adalah untuk memberikan buku harian milik Tomoe. Buku tersebut selama ini dipegang oleh mendiang ayahnya yang merupakan biarawan dari kuil Suikoji. Buku harian tersebut akhirnya Misao serahkan kepada Kaoru. Scene beralih, Saito dan anggota kepolisian tiba di distrik gudang yang ada di Yokohama. Mereka berniat melakukan penyergapan karena menurut informasi yang didapat dari Chou Sawagejo di sana disimpan senjata milik mafia Shanghai. Namun tiba-tiba sekelompok pasukan musuh datang dan menyerang. Saito baru menyadari kalau mereka telah dijebak. Saito pun tampak terdesak karena jumlah mereka yang sangat banyak. Di lain tempat, Enishi dan anak buahnya menaiki balon udara. Di sana ia menyebarkan kertas-kertas yang sangat banyak dan berserakan ke seluruh kota. Tulisan tersebut bertuliskan penghakiman manusia. Tak lama berselang, tembakan dari sebuah meriam menghantam sebuah pos keamanan. Lalu menyusul ledakan berikutnya ke setiap sudut kota, sehingga menyebabkan kebakaran terjadi di mana-mana. Kenshin berhadapan dengan seorang musuh yang menggunakan senjata Gatling gun di tangannya. Orang itu pun menembak Kenshin dengan membabi buta, sehingga membuat Kenshin kesulitan mendekati lawannya.
Kenshin pun berhasil naik ke sebuah atap rumah dan berhasil melancarkan serangan sehingga menyebabkan senjata lawannya terjatuh. Kenshin pun lalu beberapa kali menebas tubuh lawannya sehingga membuatnya tumbang. Di tempat lain, terjadi pertarungan antara Aoshi yang sekarang menjadi pemimpin klan Oniwa Bansu bertarung dengan salah satu anggota musuh yang bernama Yatsume Mumyoi. Aoshi pun berhasil mengalahkan Mumyoi, namun ia pun terkena ledakan meriam saat berusaha melindungi seorang warga sipil. Aoshi pun menderita luka yang cukup parah. Sementara itu, Enishi yang merupakan dalang di balik semua serangan ini datang ke dojo milik Kaoru dengan membawa sebuah mayat yang ia bungkus dengan karung. Sanosuke yang ada di sana pun langsung melawannya. Namun, Enishi dengan mudah mengalahkan Sanosuke. Kenshin pun yang sampai di dojo milik Kaoru mendapatkan semua murid terluka. Begitu juga dengan Sanosuke yang terluka sangat parah. Yahiko memberitahu Kenshin kalau Kaoru dibawa oleh Enishi. Kenshin menemukan secari kertas yang ia temukan dari mayat yang Enishi bawa. Kertas itu berisi tulisan yang berbunyi, "Di sini aku akan melakukan penghakiman manusia." Scene berganti. Kaoru yang mulai sadarkan diri berusaha melarikan diri. Ia menyusuri hutan dan sampai di sebuah tebing. Lalu Enishi datang dan mengatakan bahwa tidak akan ada jalan keluar. Penghakiman manusia membutuhkan kematianmu. Kaoru mengatakan kepada Enishi bahwa Tomoe tidak akan pernah menginginkan hal ini. Namun Enishi sangat marah mendengar hal itu dan langsung mencekik Kaoru dan berniat untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba Enishi seolah melihat Tomoe pada diri Kaoru sehingga kehilangan niat membunuhnya dan melepaskan cekikannya. Scene berganti kepada Kenshin yang sampai di markas musuh dan langsung bertarung menghadapi puluhan musuh. Sebenarnya Kenshin dengan mudah bisa mengalahkan semua musuh di sana. Namun ia memilih untuk berhati-hati agar tak sampai membunuhnya. Tak lama kemudian Misao datang bersama pasukan Oniwa Bansu membantu Kenshin. Begitu juga dengan Saito dan juga pasukannya. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Saito bertarung dengan musuh yang cukup kuat. Pada awalnya ia sempat terdesak karena serangan musuh. Namun sang sutradara sepertinya membisikkan sesuatu kalau pada akhirnya Saito lah yang akan menang. Di sisi lain, Kenshin masuk ke markas musuh lainnya. Di sana Kenshin dihadang oleh pasukan bersenjata api. Kenshin pun diberondong tembakan, namun dengan satset Kenshin berhasil menghindari semua tembakan musuh. Kenshin pun lalu berhasil menyerang musuh dan mengakibatkan senjata api milik Wu Hei-shin pun terjatuh. Kemudian Kenshin dihadang oleh Sojiro Seta, yang kita ketahui ia adalah samurai terkuat anak buah Shishio, yang termasuk dalam anggota Juppon Katana. Namun di sini ternyata Sojiro sama seperti Aoshi, yaitu udah insaf dan memutuskan untuk membantu Kenshin menghadapi Hei-shin. Hei-shin memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Kenshin dan juga Sojiro. Ia lalu kabur melarikan diri. Kenshin dan Sojiro pun menghadapi puluhan musuh, namun mereka sama-sama tak sampai membunuh. Sojiro pun mengatakan bahwa teknik berpedang Kenshin mampu memutus kebencian masa lampau dan juga membebaskan orang yang terjebak di masa lalu. Sehingga ia pun menjadi tersadar. Kenshin pun berterima kasih lalu pergi meninggalkan Sojiro seorang diri. Kenshin bertemu dengan Enishi dan berkata, gak masalah kalau ia ingin membalas dendam kakaknya. Namun Kenshin meminta agar jangan melibatkan orang lain. Cukup hanya dirinya sendiri yang menanggung rasa bersalahnya. Enishi lalu mengambil sebuah pedang dan mereka pun siap-siap untuk bertarung. Enishi memiliki teknik pedang dan juga kecepatan yang sangat luar biasa. Terjadi benturan kedua pedang yang sangat keras sehingga membuat pedang Enishi pun patah. Dan Enishi pun mengambil pedang yang lainnya untuk melanjutkan pertarungan. Pertarungan kedua pun dimulai. Kali ini Enishi menyerang lebih agresif lagi sehingga membuat Kenshin kesulitan menghadapinya. Kenshin pun terdesak dan mengalami luka tebas di tubuhnya.
Enishi pun kembali menyerang Kenshin dan serangannya semakin agresif sehingga berhasil membuat Kenshin sampai terpental jauh. Kenshin mendapatkan beberapa luka tebasan di tubuhnya. Enishi pun berteriak bahwa hanya kematian yang mampu menebus dosa pembunuhan. Kenshin pun berusaha bangkit dan berkata bahwa ia tak tahu dengan cara apa ia bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Akan tetapi, demi teman-temannya dan demi kedamaian yang diinginkan Tomoe, ia harus menghentikan Enishi. Lalu pertarungan pun kembali terjadi. Kali ini Kenshin mulai bisa mendominasi pertarungan dan berhasil memojokkan Enishi. Beberapa kali Kenshin berhasil menghantam kepala Enishi sehingga membuat Enishi pun terluka. Kenshin pun mengatakan agar Enishi mengakhiri semuanya. Dan dengan tebasan terakhirnya membuat Enishi terpental dan mengakibatkan luka yang cukup parah. Enishi pun bangkit dan berlari menikam Kenshin dengan sebuah pisau. Namun Kenshin sama sekali tak melawannya, seolah-olah ia sudah siap dengan apapun yang akan Enishi lakukan terhadapnya. Lalu Kenshin pun meminta agar Enishi mau memaafkannya. Enishi pun yang kesal mencabut belatinya dan tiba-tiba Heishin datang menembak Kenshin. Kaoru datang dan berusaha menghentikan Heishin, namun Kaoru didorong sehingga terjatuh. Dan saat Heishin akan menembak Kaoru, tiba-tiba Enishi melindunginya sehingga ialah yang tertembak. Namun meskipun telah terluka akibat tembakan tersebut, Enishi masih mampu mencekik Heishin dan berniat untuk membunuhnya. Kaoru meminta Enishi untuk tak membunuhnya. Lalu Kenshin datang dan berhasil mencegah Enishi membunuh Heishin dan mengucapkan terima kasih karena telah melindungi Kaoru. Scene beralih, Enishi ditangkap kepolisian dan ia pun ditahan di penjara. Seorang petugas kepolisian datang dan menyerahkan sebuah buku harian dan selembar surat kepada Enishi. Surat itu dari Kaoru yang mengatakan bahwa buku ini seharusnya disimpan oleh Enishi dan Kaoru juga mendoakannya agar ia tetap hidup. Dalam buku harian Tomoe mengatakan bahwa Kenshin adalah orang yang merampas kebahagiaannya, namun sekaligus memberikan kebahagiaan yang baru. Tomoe akan menjaga Kenshin agar tetap hidup meski kehilangan nyawanya. Akhirnya Enishi menyadari kalau kakaknya mengorbankan nyawanya agar Kenshin tetap hidup. Enishi pun lalu menangis gagaukan dan menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan. Scene beralih kepada Kenshin dan Kaoru yang berziarah ke makam Tomoe. Kenshin bertanya, "Neng, ngadoakeun naon?" Kaoru mengatakan terima kasih kepada Tomoe karena merasa telah melindunginya. Lalu Kaoru bertanya kepada Kenshin apa yang ia katakan kepada Tomoe. Kenshin pun menjawab, terima kasih, maaf, dan selamat tinggal. Kenshin kemudian menggenggam tangan Kaoru dan cie-cie, film pun tamat. Dari film ini ada hikmah yang dapat kita ambil. Di antaranya, kita sebagai sesama manusia yang sama-sama makan nasi tidak boleh menyimpan dendam. Dendam merupakan sifat tercela karena membalas kejahatan dengan kejahatan lainnya. Dan dendam hanya akan menciptakan dendam yang berkelanjutan. Memaafkan adalah sifat yang paling mulia karena dengan memaafkan akan membuat hati tenang dan membawa kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton film ini. Dukung terus channel ini agar Mimin semakin semangat membuat kontennya dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya. Bye.